Pernah nggak sih ngerasa cemas soal keuangan? Ternyata rasa cemas itu nggak berdiri sendiri loh. Ada benang merah yang nyambungin dompet kita, kekuatan gotong royong di komunitas kita, sampai ke aturan main sistem global yang lebih besar. Nah, kali ini kita akan coba sambungin semua titik-titik itu. Kalimat ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini peringatan serius dari seorang ekonom. Dan rasa was-was soal ekonomi ini kayaknya dirasain di mana-mana ya kan? Para ahli udah ngasih sinyal, dan kita semua bisa ngerasain getarannya. Jadi, gimana cara kita memahaminya? Coba deh bayangin kita lagi nyusun puzzle raksasa. Kepingannya ada 3, kelihatannya beda-beda banget. Ada workshop keuangan, ada film dokumenter soal keadilan, sama ada khotbah mendalam soal sistem keuangan dunia. Nah, dari 3 hal inilah kita akan coba lihat gambaran besarnya. Oke, kita mulai bedah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari level yang paling dekat sama kita semua, yaitu level individu. Gimana sih rasanya ngadepin ekonomi yang lagi nggak menentu ini? Kita dengerin dulu analisis dari pakarnya. Menurut Profesor Ferry, kita jangan cuma lihat angka-angka resmi, karena kenyataan di lapangan bisa beda banget. Pertumbuhan kredit misalnya cuma 7%. Artinya, roda ekonomi itu nggak berputar sekencang yang katanya dibilang. Terus, banyak pengangguran yang nggak tercatat. Nah, yang paling bikin kaget, daya beli kelas atas aja bisa turun sampai 21%. Ini benar-benar lampu merah yang harus kita waspadai. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Di tengah kondisi yang kayak gini, terus kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakuin buat bertahan hidup, buat ngelindungi diri kita dan keluarga? Yuk kita lihat beberapa saran praktisnya. Profesor Ferry ngasih 3 tips buat masuk mode bertahan. Pertama, potong semua pengeluaran yang nggak penting-penting amat. Rem dulu deh. Kedua, balik ke cara lama yang udah terbukti ampuh, investasi di emas. Dan yang ketiga, kalau mau tetap tumbuh, ya harus mulai belajar investasi. Nggak perlu nunggu modal gede kok, reksadana aja bisa dimulai cuma dengan Rp10.000. Ini soal ngebangun benteng pertahanan finansial kita. Oke, ngurusin keuangan pribadi itu jelas penting banget. Tapi, apa itu cukup? Kayaknya ceritanya nggak berhenti di situ. Sekarang coba kita geser fokusnya sedikit. Dari yang tadinya ngomongin soal saya, kita coba lihat gimana kalau kita ngomongin soal kita. Apa yang terjadi kalau kita bergerak bareng-bareng? Disinilah kita nemuin sebuah alternatif yang menarik banget, diangkat dari sebuah dokumenter watchdog. Namanya Credit Union, atau biasa disingkat CU. Gampangnya ini lembaga keuangan yang tujuannya bukan cari untung sebesar-besarnya, tapi buat kesejahteraan anggotanya. Semacam sistem keuangan gotong royong gitulah. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Biar lebih kebayang bedanya, gini deh. Bank biasa mungkin nggak akan peduli kalau mereka ngasih pinjaman ke 2 toko kelontong yang sebelahan persis sampai salah satunya bangkrut. Yang penting cicilan lancar. Nah, Credit Union beda banget. Karena pemiliknya adalah para anggota itu sendiri, pendekatannya itu ngebimbing. Mereka bakal mikir, gimana caranya biar usaha para anggota ini bisa saling dukung, bukan malah saling bunuh. Tujuannya kesejahteraan bersama. Dan jangan salah, ini bukan gerakan kecil-kecilan loh. Coba lihat angka ini deh. Di Kalimantan Barat aja, anggotanya ada lebih dari 850.000 orang. Dan mereka bareng-bareng ngelola aset lebih dari 9,4 triliun rupiah. Wow, ini bukti nyata kalau kekuatan kolektif, kekuatan gotong royong, itu bisa banget ngebangun ekonomi yang tangguh dari bawah. Oke, ini keren banget. Tapi muncul pertanyaan baru kan? Kalau model komunitas kayak CU ini terbukti berhasil, kenapa rasanya susah banget berkembang? Kenapa kayak ngelawan arus terus? Pasti ada sesuatu yang lebih besar, semacam aturan main di dalam sistemnya, yang bikin perjuangan ini jadi berat. Nah, apa itu? Dan disinilah kita masuk ke kepingan puzzle yang ketiga, yang paling mendasar. Kita akan lihat dari perspektif Sheikh Imran Hossein. Beliau ngasih kritik yang tajam banget soal fondasi dari sistem keuangan modern yang kita kenal sekarang. Inti kritiknya ada di konsep riba. Mungkin kita sering dengar riba itu artinya bunga, tapi menurut Syekh Hussein ini lebih dalam dari itu. Riba adalah sistem di mana si pemberi pinjaman itu dijamin aman, nggak akan rugi, dan pasti dapat untung. Sementara semua resikonya ya dilempar gitu aja ke si peminjam. Jadi bedanya kelihatan jelas banget di sini. Kalau bisnis yang sehat, itu risikonya ditanggung bareng-bareng. Bisa untung bareng, bisa juga rugi bareng. Fair. Tapi kalau sistem riba, si pemberi pinjaman itu seolah-olah diimunisasi dari kerugian. Dia dijamin untung. Nah, inilah yang bikin kekayaan jadi susah berputar secara alami. Terus, apa akibat dari sistem kayak gini? Menurut Syekh Hussein,
Ini secara otomatis ngejebak kekayaan cuma di kalangan orang-orang kaya. Sementara yang miskin, ya makin susah buat keluar dari kemiskinan. Ibaratnya aliran airnya macet di atas dan gak pernah ngalir sampai ke bawah. Jadi susah banget buat yang di bawah untuk bisa naik. Dan ternyata, pola kontrol semacam ini nggak cuma ada di ekonomi. Ini yang menarik. Sistem untuk mengendalikan itu juga bisa dipakai di ranah politik, biasanya lewat ideologi. Kita balik lagi ke film dokumenter tadi, di sana ditunjukin benang merahnya. Contohnya Pancasila, ideologi yang harusnya jadi pemersatu bangsa kan? Tapi dalam film itu ditunjukkan gimana Pancasila bisa dipakai jadi alat. Misalnya lewat tes wawasan kebangsaan yang sempat ramai itu. Tes tersebut dipakai buat menyingkirkan 57 penyidik KPK yang justru terkenal paling berintegritas. Hasilnya, lembaga yang tugasnya ngawasin kekuasaan malah jadi lemah. Oke, kita udah ngebahas 3 hal. Masalah di level individu, solusi di level komunitas, dan jeratan di level sistem. Sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua itu. Kita sambungin semua titik-titiknya. Jadi gambaran besarnya kayak gini. Pertama, di level individu, kita ngerasa tertekan dan disarankan buat bertahan. Kedua, di level komunitas, ada solusi kayak credit union buat bangun kekuatan bareng-bareng. Tapi, yang ketiga, baik individu maupun komunitas, dua-duanya harus berhadapan sama sebuah sistem yang lebih besar. Sistem keuangan global yang dasarnya limbah, dan sistem politik yang bisa pakai ideologi untuk mempertahankan kekuasaan. Semuanya nyambung. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di tengah dunia dengan tantangan sistemik yang serumit ini, perubahan yang beneran nyata itu enaknya dimulai dari mana ya? Apakah dari cara kita ngatur dompet kita masing-masing? Atau dari cara kita membangun kekuatan bareng di komunitas? Atau justru kita harus bersuara untuk mengubah sistemnya? Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.